Ada peneliti yang telah coba menghitung berapa lama hasil panen yang kita dapatkan setiap tahunnya untuk kita habiskan. Makanan itu cukup untuk berapa tahun ke depan? Konon katanya sangat variatif, dari 3 tahun baru habisnya sampai 5 tahun ke depan. Dengan isi yang ada di dalamnya dikurangi dengan konsumsi warga, tahun 2017 beliau menyampaikan stok pangan Kasepuhan baru cukup untuk 95 tahunan. Abah di dia melak mung setahun satu kali, jantan ya hante 2 atau napi 3 kali, jantan salah sawias kanggo ketahanan pangana di henteu diicalgalkeun keluar, tapi disimpan di leit kanggo bekal kehidupan sadedinten. Bukan tidak mungkin padi atau lahan ini bisa ditanami lebih banyak dari 1 kali, seperti halnya saudara-saudara melakukan itu di perkotaan atau di luar Kasepuhan. Tetapi kami karena titipan adat dan tradisi dari leluhur, kita harus menyeimbangkan kehidupan. Kenapa? Padi ini kita posisikan sebagai kehidupan. Saya sendiri secara pribadi memang mendengar program Bapak Presiden ingin mengembalikan lagi Indonesia menjadi negara agraris. Tetapi kemudian ketika ada pergantian sistem penanaman padi untuk peningkatan nilai ekonomi, konon katanya untuk peningkatan swasembada pangan, dari agraris ditingkatkan lagi untuk menjadi swasembada pangan. 1 kali saja sudah sebegitu melimpahnya, apalagi kalau 2 kali, apalagi kalau bisa 3 kali. Pemikirannya sangat sederhana, karena mungkin melihat padi itu menjadi komoditi yang bisa diperjualbelikan, tetapi tidak dilihat padi sebagai kehidupan. Aya di gelar alam turun-temurun ti tahun 1368 anu kacatet. Turun-temurun Abah diwarisi kanggo tatanen khususna dina melak pare. Ya salah sawiasna secara aturan adat. Janten turun-temurun ti kapungkur tuwi ka danget ayeuna melak pare teh secara tradisional aya nu di huma sareng aya nu di sawah. Sareng tata cara melakna oge masih kedah tradisional, walaupun ayeuna era modernisasi tapi tetap di kapungkur duwe ka danget ayeuna kedah non istilahna teh mah tradisional. Janten ya salah sawiasna bibit anu dipelak eta bibit anu diregenerasikeun turun-temurun ti leluhur Abah kapungkur duwe ka danget ayeuna. Sareng deui panginten ti turun-temurun ti kapungkur duwe ka danget ayeuna pangguruan kanggo melak. Upami di kota mah panginten bebas bae bade iraha bae melak mudakeun hujan, tapi di Abah mah deui masukeun ngagunakeun aturan kapungkur. Salah sawias aya 2 rasi bintang anu dianggo tetenger kanggo iraha urang melak pare. Ya aya kidang sareng aya kerti. Setiap tahunnya itu diawali dengan prosesi ngasek, maka kemudian ngasek ini menjadi prosesi penanaman padi. Walaupun bisa diartikan juga bahwa ngasek adalah prosesi penanaman padi yang terkhusus di lahan kering, yaitu di huma atau di ladang. Titipan berhuma ini disebutnya hal yang tidak boleh tergantikan apalagi dihilangkan. Artinya kami masih menjalani titipan leluhur untuk menjalani proses yang menjadi titipan, menanam padi di lahan kering. Karena sejatinya padi itu tanaman lahan kering. Prosesi berhuma ini juga ada tahapan-tahapan yang dilaksanakan. Misalnya kita akan melaksanakan prosesi narawas, nyacar,
kemudian ngahuru, ngaduruk, ngagonan, ngabersihan, baru kemudian nanti di akhir penanaman padinya itu. Itu semua dilaksanakan sebagai bagian dari adat yang menjadi titipan. Pentingnya prosesi ngasek itu adalah selamatan, kita mengharapkan kepada Yang Maha Kuasa untuk diberikan keselamatan dalam penanaman padi, baik yang di huma ataupun yang di sawah, untuk kemudian selalu mendapatkan harkat dan berkat, kalau kami bahasanya lulus mulus berkah selamat dalam setiap penanaman. Teh nuju ngadamel asek asek teh enjing kanggo ngasekan ieu huma ente tos diasekan dieusian ku pare ya, jadi supaya lamun eueuh liang asek pare teh ngalayah di luar rek bilih aya hama aya naon pan di luar wae diasekan mah kitu kalebet da ngeusi eta teh kayak mungkin karimunan ku cai ku tanah sawer teh karimunan deui janten rekep ya. Jadi pan mulus bagus. Kompas itu ngadambal puhunan namana kanggo enjing mulai abah ngasek melak pare teh dina pungpuhunan enjing. Dalam rangkaian kegiatan ngasek ini sendiri sebetulnya itu ada yang disebut rangkaian prosesi. Maka prosesi itu syarat dengan ritus. Kita melaksanakannya sejak hari Minggu, yaitu mengumpulkan lauk pauk untuk kebutuhan selamatan dan syukuran. Prosesi selamatan ngumpulnya para baris kolot dari 569 perkampungan dan rentangan itu akan datang di Kasepuhan untuk melaksanakan prosesi selamatan dan syukuran. Dan karena berkumpulnya itu tadi, saudara-saudara dari mana-mana yang datang, para kepala kampung yang datang, itu kemudian barisan penabuh itu akan meramaikan kegiatan. Seperti halnya ada barisan angklung dogdoglojor, akan selalu mengiringi. Karena itu prosesi syarat dengan dimana nanti beras akan diolah menjadi nasi. Dan kegiatan dapur itu akan diiringi oleh angklung dogdoglojor. Kemudian ada topeng kolot yang meramaikan. Juga ada wayang golek. Dan satu lagi adalah panggung tanji topeng atau jipeng. Itu yang 4 panggung selalu meramaikan kegiatan adat yang berlangsung di Kasepuhan. Hingga tuntas. Hingga akhirnya di pagi hari Kasepuhan memimpin prosesi ngasek yang dilaksanakan di atas gunung.
Kita harus menyeimbangkan kehidupan. Kenapa? Padi ini kita posisikan sebagai kehidupan. Kita hidup oleh Sang Pemberi hidup. Apa itu? Padi namanya. Yang jadi beras, yang jadi nasi. Maka padi itu sebagai kehidupan yang memberikan kita hidup. Nah, karena bicara kehidupan, maka analogi itu kita terapkan dalam laku hidup. Misalnya, kehidupan itu ada yang melahirkan. Siapa? Seorang ibu. Siapa yang melahirkan kehidupan padi itu tadi? Jelas ibu, bumi. Maka kemudian, kalau kita menanam padi 1 tahun 1 kali, karena kita memposisikan ibu sebagai seorang ibu yang secara fitrahnya cuma melahirkan 1 kali dalam setiap tahunnya. Bukan tidak mungkin ditanami 2 kali, tapi itu bukan titipan atau tidak menjadi keseharusan. Bahkan kalau kita sebut menanam 2 kali itu ibarat memaksa seorang ibu. Itu kemudian karena kehidupan tadi, karena kita dihidupi oleh yang namanya padi, maka padi itu sebagai sang pemberi kehidupan atau sebagai nyawa. Maka kemudian siapa orang menjual padi, menjual beras, menjual nasi dan turunannya, itu masuk kategori orang itu menjual kehidupannya. Karena padi itu kehidupan. Sehingga tidak diperjualbelikan karena tidak untuk diperjualbelikan, tetapi kita simpan di lumbung padi sebagai bekal cadangan esok hari. Saya sendiri secara pribadi memang mendengar program Bapak Presiden ingin mengembalikan lagi Indonesia menjadi negara agraris. Tetapi kemudian ketika ada pergantian sistem penanaman padi untuk peningkatan nilai ekonomi, konon katanya untuk peningkatan swasembada pangan, dari agraris ditingkatkan lagi untuk menjadi swasembada pangan. 1 kali saja sudah sebegitu melimpahnya, apalagi kalau 2 kali, apalagi kalau bisa 3 kali. Pemikirannya sangat sederhana, karena mungkin melihat padi itu menjadi komoditi yang bisa diperjualbelikan, tetapi tidak dilihat padi sebagai kehidupan. Nah, maka kemudian setelah diganti bibit padinya, kemudian sistemnya jadi 2 kali dan sampai 3 kali, hasil pertanian padi saudara-saudara yang melakukan itu bisa dikatakan seperti hilang. Kenapa? Karena mungkin tidak dapat berkah dan doa dari ibu bumi yang melahirkan kehidupan itu tadi. Stok pangan warga Kasepuhan misalnya, kalau Abah pernah menyampaikan berapa jumlah lumbung padi, ya sebut saja lebih dari 15.000 lumbung padi. Kalau bicara misalnya berapa lama stok pangan yang kita dapatkan atau untuk berapa lama stok pangan yang kita miliki hari ini. Kalau tahun 2017 beliau pernah mencoba menghitung jumlah lumbung dengan isi yang ada di dalamnya dikurangi dengan konsumsi warga. Tahun 2017 beliau menyampaikan stok pangan Kasepuhan baru cukup untuk 95 tahunan. Itu tahun 2017. Kalau sekarang mungkin ada penghitungan kembali, menurut ahli dari ITB waktu itu, bahwa surplus setiap hasil panen di Kasepuhan ini kisaran 40.000 ton setiap hasil panennya. Jadi kalau dihitung ya, sebut saja lebih dari yang pernah disebutkan itu. Tetapi kelebihannya seperti apa? Nah ini yang kemudian mudah-mudahan nanti ada saudara-saudara yang ingin mencari tahu tentang nilai-nilai kenapa ini terjadi dan kemudian bagaimana keberlangsungan ini terjadi di Kasepuhan. Ini yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan sesuatu bekal bagi siapapun yang mau mengembalikan lagi, kami sebut tali paranti karuhun. Titipan dari leluhur yang harus dijalani atau yang sedang dijalani oleh Kasepuhan, oleh kami, sebagai titipan adat dan istiadat. Ini yang mungkin di tempat lain sudah tergantikan posisinya atau mungkin sudah tidak lagi digunakan. Hasil panen yang kemudian
sebagai bekal cadangan pangan itu kita simpan di lumbung padi. Kita sebut leit. Di leit ini kalau misalnya melihat leit-leit atau lumbung-lumbung yang ada di Kasepuhan, misalnya ada lumbung padi yang dibikinnya tahun 1838. Itu yang boleh saya sampaikan ya. Artinya di tahun 2025 ini sudah tahun yang ke-187 dan di dalamnya itu masih ada padi yang sejak tahun itu. Artinya ada padi usianya 187 tahun. Lalu apakah tidak kadaluarsa? Nah, itu bahasa pasti pertanyaan saudara-saudara itu seperti itu. Bahwasanya itu bisa disimpan lama, bisa tidak kadaluarsa. Kenapa? Karena kita masih menyimpan dalam bentuk gabah, sebut saja gitu. Masih ada cangkang yang menjaga. Walaupun di dalam misalnya di lumbung itu ada kutu. Kutu numpang cuma di cangkang luarnya. Kenapa? Karena cangkang padi itu kan ada bulunya. Maka kutu itu hidupnya di bulu. Di setiap bulu pasti akan ada yang namanya kutu, termasuk di padi. Dan kalau dikupas atau sudah jadi beras, itu usianya terbatas. Di kami sendiri 3 bulan itu sudah mulai harus kita sebut sosoh, disosoh atau dibersihkan, ditumbuk ulang supaya kulitnya kembali kotorannya rontok. Itu kalau sudah dikupas. Tetapi kalau disimpan dalam bentuk gabah, dalam bentuk padinya masih utuh, itu bisa puluhan sampai ratusan tahun ke depan padi itu akan masih tetap utuh. Ayo nama dunyai paturai tino jaga kema patepang deui. Aduh Gusti aya di mana nyai dingdang goreng dang kolewat. Di pagi hari, Kasepuhan memimpin prosesi ngasek yang dilaksanakan di atas gunung. Dan itu dilaksanakan prosesinya oleh Kasepuhan, beliau memimpin dan kemudian dilaksanakan oleh warga Kasepuhan atau para petugas yang lainnya yang telah mendapatkan tugas untuk memimpin. Warga umumnya itu membantu menyelesaikan proses pengerjaan atau pekerjaan di Huma hingga tuntas. Dan diiringi, seperti angklung akan selalu mengiringi, menyambut kedatangan, mengisi kegiatan hingga menutup proses berakhirnya kegiatan prosesi ngasek itu berlangsung, termasuk topeng dan jipeng dan juga sama-sama meramaikan kegiatan itu. Oh iya, dina kawih angklung aya namina teh adulilang. Ari kawih adulilang eta teh sebagai lambang atau napi hartoskeun. Nya hartosna teh adulilang sanes adulilang. Tapi aduliang kan nyanyina teh ki. Adulilang alah tobat ilang lai tobat kalaela. Eta hartosna aduh yang alah tobat ari jalmi tobat kan jalmi pasrah gitu. Ilang lai ilang lali leungit poho jadi leungitkeun ka poho kana liang eta tobat sing tetela cenah tetela teh sing urang teges kana liang ieu binih supados lebet kana liang supados hartosna teh engkin waktos jadi teh tos saya dina lebet liang gitu. Sok sanaos ayeuna awur-awuran di luarnya tapi engkin waktos janten mah saupami tos dikawihan adulilang mah insyaallah aya dina liang sadayana. Jangan